Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia bergerak mengarah pada pengembangan green economy yang berkelanjutan. Ini diharapkan bisa membawa dampak ekonomi yang semakin nyata bagi masyarakat. Ekonomi hijau didefinisikan oleh UNEP 2011 sebagai pembangunan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosial, serta pada saat yang sama secara nyata mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Pada prinsipnya, ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang adil, dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Fokus pembangunan transisi menuju ekonomi hijau mencakup 11 sektor, yaitu pertanian, bangunan, kota, energi, perikanan, hutan, manufaktur, pariwisata, transportasi, limbah, dan air. Pengembangan ekonomi pada sektor-sektor tersebut perlu diimbangi dengan penyiapan beberapa prakondisi. Konsep pembangunan rendah karbon digunakan untuk menggambarkan rencana pembangunan ekonomi nasional atau strategi pertumbuhan ekonomi rendah emisi dan atau tahan iklim. Dalam jangka panjang, tahap selanjutnya dari ekonomi rendah karbon adalah ekonomi hijau. Efisiensi sumber daya sendiri dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan cara yang berkelanjutan sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan. UNEP 2010. Efisiensi sumber daya mendorong inovasi teknologi, meningkatkan lapangan kerja yang menggunakan teknologi hijau, membuka pasar ekspor baru dan menguntungkan konsumen melalui produk yang lebih berkelanjutan. Beberapa contoh program yang berkaitan dengan efisiensi sumber daya adalah efisiensi sumber daya dan konsumsi produksi berkelanjutan. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang menuju pada kualitas hidup yang lebih baik, sekaligus meminimalkan penggunaan sumber daya alam dan bahan-bahan beracun serta emisi, limbah, dan polutan atas siklus kehidupan dari barang dan jasa agar tidak membahayakan kebutuhan generasi masa depan. Norwegian Ministry of Environment, Oslo Symposium, 1994. UNEP 2010 menggambarkan konsumsi produk dan produksi berkelanjutan sebagai siklus pengelolaan sumber daya, desain untuk berkelanjutan, produksi bersih efisiensi sumber daya, transportasi yang berkelanjutan, sertifikasi dan eco-label, sustainable procurement, pemasaran yang berwawasan lingkungan, gaya hidup yang ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. Inklusif secara sosial adalah keyakinan bahwa semua individu dapat hidup, bekerja, dan bermain dalam komunitas mereka, dan perumahan, lapangan kerja, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan lain tersedia untuk semua, terlepas dari keadaan, cacat, ras, kepercayaan, warna kulit, orientasi agama, seksual atau jenis kelamin. Indonesia memiliki kebijakan pembangunan rendah karbon, antara lain, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi menjadi 26% sampai 41% pada tahun 2025. Pertama, target untuk mencapai 23% pemakaian energi terbarukan daripada energi utama, energi fosil, pada tahun 2025 dan 32% pada tahun 2050. Kedua, tujuan pembangunan berkelanjutan. Contoh ide bisnis yang dapat menguntungkan sekaligus ramah lingkungan yaitu ada juragan tanaman, chef rumahan, dan desain kemasan.